Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada Alaya di sini dan kamu lagi dengerin Podima alias podcast inspirasi madrasah kita. Nah, Podima kedatangan tamu yang unik karena beliau merupakan salah satu pengajar sekaligus alumni Al-Furqan. Halo, how are you, Miss Kiki? Halo Nada, I'm great. How about you? Couldn't be better. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, Miss Kiki ini ada di mana-mana. Di BUMP ada, di PSB ada, di ruang kelas ada, bahkan di perkemahan Akbar tadi juga ada. Kira-kira Miss Kiki ini sibuk apa sih sebenarnya? Oke, kalau waktu itu Nada lihat Miss Kiki di Kemah Akbar, kesibukan Miss Kiki saat itu jadi panitia di kemah. Nah, terus kalau sekarang kesibukannya Miss Kiki itu jadi panitia PSB lagi. Panitia? Iya. Oke, katanya ini Miss Kiki ini kan alumni dari Al-Furqan. Bisa spill dikit gak sih apa yang ada di Al-Furqan waktu 2015 yang sekarang tuh masih ada di 2023? Yang ada di Al-Furqan dari 2015 ya. Yang pertama yang pastinya muhadharah. Nah, itu program yang dari dulu sudah ada. Dan sampai sekarang itu masih ada. Dan bahkan sangat berkembang gitu. Yang permulaannya muhadharah cuma di kelas, terus kalaunya sekarang itu muhadharahnya udah di masjid. Karena sekarang kan udah ada masjid gitu. Terus Al-Furqan itu sekarang sangat berkembang. Kalau di zaman Miss Kiki itu cuman paling acara itu kelas meeting kayaknya. Seingat Miss Kiki itu cuman ada kelas meeting. Tapi sekarang itu 17 Agustus ada kan acaranya, Hari Santri ada. Bahkan ini apa namanya? Apa ya? Hari-hari perayaan hari-hari lain itu kan biasanya selalu ada di Al-Furqan kayaknya, selalu dirayakan di Al-Furqan. Kalau dulu itu ya palingan kalau mau senang-senang itu cuma di kelas meeting, nggak ada yang perayaan-perayaan seperti ini. Jadi menurut Miss sekarang Al-Furqan itu sudah sangat berkembang. Nih, Miss Kiki ini alumni MI atau MTS? Miss Kiki alumni dua-duanya. Keduanya guys? Iya, di MI juga, terus lanjut lagi ke MTS. Cuman untuk MA-nya pindah keluar gitu, nggak lanjut di Al-Furqan. Bisa nggak sih sebenarnya Miss ini adalah salah satu guru yang terfavorit khususnya di angkatan kami ya, karena pembawaan Miss tuh ceria banget. Terus juga kalau nanya-nanya ke Miss itu kayak nanya-nanya ke temen, jadi enjoy aja belajar. Katanya sebelum masuk ke Al-Furqan Miss ini punya ikut organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau sebelum masuk ke Al-Furqan itu kan Miss kuliah nih di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, tepatnya di jurusan bahasa Inggris. Nah itu kan menurut Miss waktu kuliah itu banyak waktu kosong gitu. Makanya Miss berusaha menyibukkan diri dengan ikut organisasi. Dan juga ikut organisasi itu nggak cuma satu. Miss waktu itu ikut organisasi intra sama ekstra kampus. Nah kalau intra itu yang kayak UKM, terus Hima, nah itu di intra. Tapi kalau ekstra itu Miss coba ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Aktif banget ya. Oh ya Miss, Ulun sebagai IPM juga mengagumi Miss ya, karena IPM itu ibaratnya kayak adik IMM gak sih? Iya. Nih Miss, sebagai alumni terus juga balik lagi untuk mengajar ke Al-Furqan, apa sih yang dirasakan? Sebenarnya yang pertama dirasakan itu bangga ya, yang pastinya bangga sekali. Yang awalnya Miss itu cuman bisa jadi santri di sini, cuman bisa menerima ilmu dari guru-guru di sini. Sekarang Miss balik ke sini lagi, jadi Miss juga bisa ikut mentransfer ilmu yang Miss dapat selama di perkuliahan ke Al-Furqan gitu. Nih, terus ini mungkin pertanyaan pribadi ya. Ada nggak sih tips supaya bisa lancar ngomong bahasa Inggrisnya? Kalau tips dari Miss itu yang namanya sesuatu yang lancar itu ya, itu kan merupakan sebuah kebiasaan gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah pembiasaan. Misalnya Nada mau lancar berbicara bahasa Inggris, otomatis Nada harus menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa keseharian Nada. Bisa aja Nada mulai dari ini, dari belajar buat berani berbicara ke temannya Nada gitu, ke temannya Nada yang sama-sama sefrekuensi yang suka bahasa Inggris ya. Jangan ke temen yang memang gak suka bahasa Inggris, nanti yang ada bisa dijudge gitu kan. Iya kan? Iya. Biasanya kan kayak gitu. Jadi Nada cari teman yang benar-benar satu frekuensi sama Nada. Miss
Miss ini emang suka bahasa Inggris atau gimana sih? Sebenarnya di waktu SD, waktu SD itu Miss sama sekali nggak suka bahasa Inggris, malah takut banget sama bahasa Inggris, jujur aja. Nada juga gitu. Nah, tapi waktu SMP atau MTS waktu di Apurkon, itu kan ketularan virus K-pop tuh. K-pop kan ini harus apa? Kayak acara-acara variety show-nya itu kan subtitlenya itu Inggris dulu. Jadi Miss mulai belajar dari situ. Lama-lama malah terbiasa, jadi suka bahasa Inggris. Nah, dia kayak gitu. Kalau dalam apa ya, pembelajaran bahasa ini, kita harus membiasakan diri dulu. Lalu nanti jadi nyaman, lama-lama jadi suka. Kalau udah suka itu apapun bakal dilakuin buat belajar itu. Miss kalau ngajar tuh suka nggak sih? Terus kendala dalam mengajar, terus solusinya gimana, Miss? Miss kalau mengajar itu kalau awal-awal kuliah ya, Iya. sebenarnya Miss nggak ada apa ya, nggak ada keinginan buat jadi guru. Bukannya nggak ingin juga, cuman belum kepikiran gitu. Cuman lama-lama waktu dipikir-pikir, kalau Miss kan jurusan ini jurusan pendidikan gitu, masa nggak jadi guru? Ya udah, ya coba-coba nyari ini, coba-coba nyari kerjaan waktu masih kuliah. Nyari kerjaan itu mencoba dari yang kecil-kecil dulu, kayak ngajar private gitu. Alhamdulillah waktu Miss ngelamar private itu di 2 lembaga, alhamdulillah diterima semuanya. Nah, waktu ngajar ke private udah, itu mulai suka tuh, mulai suka ngajar sedikit demi sedikit. Terus waktu udah lulus kuliah itu sebenarnya antara mau dan nggak mau juga ngajar gitu, karena udah nyaman di private yang cuman ngajar 1 atau 2 orang siswa kan gitu ya. Biasanya paling banyak private itu Miss ngajar berapa ya, 10 siswa kalau nggak salah, dan itu juga lewat Zoom aja. Oh, Zoom, bukan ketemu Nah, langsung. jadi Miss itu kan ada 2 lembaga nih. Ya. Yang lembaga pertama itu Miss ketemu langsung, cuman satu-satu aja orangnya. Tapi yang di lembaga kedua itu yang di Zoom, itu biasanya isinya ada yang 1 juga, ada juga yang 10. Paling banyak tuh 10 kayaknya. Nah, Miss udah nyaman di situ padahal. Tapi alhamdulillahnya waktu itu ada panggilan dari Pak Solihin. Nah, Pak Solihin ini kenapa Miss bisa kenal? Karena Miss kan alumni MI nih. Ya. Pak Solihin dulu kepala sekolahnya. Pas sekolah. Iya, Pak Solihin itu kepala sekolahnya. Jadi Miss itu dipanggil sama Pak Solihin. Pak Solihin ngabarin kalaunya apa namanya? Ada Lowongan. iya, lowongan, ada pengajar ini, ada lowongan kosong nih buat ngajar bahasa Inggris gitu. Ya udah, Miss coba beraniin diri aja tuh, bener-bener didorong sama Pak Solihin, ayo cepat bikin CV-nya malam ini aja, kirim semuanya malam ini langsung berkas kamu gitu. Jadi Miss itu begadang tuh bener-bener gak tidur, bikin CV, bikin surat lamaran kerja, karena kan memang belum ada nyiapin itu sebelumnya. Nah, Jadi bikin itu. dadakan banget ya? Iya, dadakan banget. Besoknya itu dikira kan cuma nganter doang tuh CV sama lamaran. Ternyata ada Bapak Manap langsung dipanggil, ayo kita langsung wawancara aja gitu. Iya, jadi gak ada persiapan apa-apa tuh, langsung masuk ke ruangan pimpinan, langsung diwawancara, langsung tes baca Al-Quran. Keren banget nih, Miss Kiki ini nggak ada persiapan tapi bisa. Iya, dan syukurnya memang rezeki ya, jadi lulus gitu. Dan besoknya juga langsung ngajar. Dan kalau nggak salah kelas yang pertama dimasukin itu kelas nada ya? Iya. Atau kelas B? Kelasnya. Kelas ulun deh. Nah ya, kayaknya kelas nada ya. Yang waktu itu kita langsung game perkenalan. Seru banget. Jadi buat kalian yang belajar di Miss Kiki pasti tahu seseru apa Miss Kiki ini orangnya. Nah, terus di sekolah kita kan ada ekskul muhadharah. Pendapat Miss Kiki tentang ekskul muhadharah itu bagaimana? Menurut Miss Kiki, ekskul muhadharah itu sangat menarik ya dan sangat bagus. Karena yang pertama itu mendukung skill bahasanya siswa, terus juga skill public speakingnya siswa, yang mana kedua skill ini sebenarnya berguna nanti ketika siswa itu lulus gitu. Jadi di muhadharah ini kan ada ini belajar public speaking, bahasa apa namanya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang memang ketiga bahasa itu memang bahasa utama yang nanti bakal kita butuhkan untuk kedepannya, terutama bahasa Inggris. Jadi sepenting apa sih kita tuh perlu belajar bahasa Inggris? Sebenarnya kalau untuk belajar bahasa itu sangat penting ya, bukan bahasa Inggris aja. Bahasa Arab pun juga gitu, dan bahasa lainnya pun juga. Kalau kita bisa banyak bahasa, otomatis kita bakal enak juga buat berkomunikasi sama orang lain yang berbeda daerah dengan kita, berbeda negara dengan kita. Kan bahasa itu komunikasi ya.
buat komunikasi. Kalau nggak banyak bisa bahasa atau cuman bisa satu bahasa aja itu sayang sekali gitu. Apalagi kan umur kita itu apa ya? Misalnya nada nih dari kecil umur 1 tahun sampai sekarang udah umur berapa? Umur 13, Nah, 14. umur 14 paling nggak ada satu bahasa lah yang dikuasai gitu. Kan sayang ya umur yang sepanjang itu 14 tahun masa cuma satu Jadi bahasa. kalau keliling dunia enak. Nah, kan kita nggak tahu rezeki kita kapan. Barangkali kita bisa jadi ini apa miliarder terus Ya, keliling amin, dunia. amin. Harus bisa bahasa. Nih Miss, untuk harapan Miss sendiri di sistem pembelajaran bahasa Inggris di Al-Furqan itu apa? Apa yang perlu dikembangin Al-Furqan untuk mendidik siswanya dalam bahasa Inggris? Kalau menurut Miss lebih ke tadi pembiasaan tadi. Harapan Miss di kelas itu apa ya? Mulai dibiasakan untuk speak English gitu atau Arabic lah. Jadi kan ada satu bahasa paling enggak yang bakal dikuasai oleh anak-anak. Nah, Miss ini kan punya banyak kegiatan ya. Itu cara mengatur waktunya bisa nggak sih di-spill? Karena semua orang pasti mau banget untuk mendengarkan. Kalau masalah mengatur waktu itu sebenarnya selama di Al-Furqan ini Miss juga suka ini ketar-ketir karena memang kegiatannya yang alhamdulillah banyak. Banyak banget. Ya, banyak banget. Dan ada juga tadi udah spill kan ya, Miss ada di mana-mana gitu. Ya, ada di mana-mana. Nah, itu Miss lebih ke ngelis aja sih, ngelis dulu kegiatan Miss apa gitu. Terus dicari yang harus dilaksanakan duluan yang mana, skala prioritasnya yang mana gitu. Biasanya apa ya, kita atur dari segi deadline-nya itu. Deadline yang paling awal bakal dikerjain paling awal gitu. Sampai yang deadline terakhir. Kadang jujur aja Miss kalau masalah waktu ini suka lewat dari deadline juga sih. Karena saking keteterannya itu. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Pesan untuk semua siswa dan siswi serta guru-guru bahasa Inggris lainnya di Al-Furqan, adakah yang ingin disampaikan? Kalau untuk pesan untuk santri, teruslah belajar, teruslah berproses, dan jangan lupa untuk belajar bahasa asing. Nah, karena itu menjadi bekal kalian di masa depan. Kalau untuk guru-guru pengajar bahasa Inggris, mari kita bersama-sama memajukan pondok kita dan berjuang bersama untuk mencerdaskan para santri. Nah, oke. Tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak Miss Kiki sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke Podima. Sama-sama, buat kalian Nada. yang sudah menonton, terima kasih banyak juga. Semoga kita selalu sehat dan dimudahkan dalam belajar bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.